Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Caroline dapat hadir di ruang dengar ikhwan dan akhwat kali ini di sesi sahur bersama tokoh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan Ramadan ini bisa kita lalui dengan semangat dan dipenuhi dengan keberkahan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahur bersama tokoh kali ini, Masya Allah, kita kedatangan tamu yang luar biasa seperti yang biasa diangkat oleh Rasil, kisah-kisah inspiratif. Kali ini datang dari seorang mu'alaf yang Masya Allah ceritanya insya Allah akan kita petik bersama. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu lewat pembacaan biodatanya sebelum saya menyapa beliau dengan Ustazah Nevi Amaliah Nanlohi. Ya, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustazah? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio Rasil. Masya Allah, saya juga berterima kasih. Alhamdulillah. Berkah ya, kebaikan insya Allah. Sebelumnya saya mau nanya, saya tadi betul nggak menyebutkan namanya Nanlohi? Iya, betul. Nanlohi betul ya. Karena nggak common gitu ya, Nanlohi, tidak biasa orang mendengar nama Nanlohi gitu. Saya karena baru pertama kali menemukan atau mendapati seseorang bernama seperti ini, Masya Allah, ketika family name. Itu family name karena Ustazah ini merupakan kelahiran dari Ambon dan Manado. Iya, betul ya. Ibu saya Manado, ayah saya Ambon. Kalau Nanlohi itu dari Bapak? Ambon, ya. Dari Ambon ya. Luar biasa, emang nama-namanya memang unik ya dan menarik menurut saya. Tapi saat ini lebih familiar dengan Ustazah Nevi. Ya. Saya akan bacakan sedikit mengenai profil Ustazah ya. Tadi sudah disebutkan Ustazah lahir dari orang tua yang beretnis Ambon, juga Manado, lahirnya di Surabaya. Iya. Oh, luar biasa. Kemudian bersyahadatnya juga di Surabaya, tanggal 6 Januari 2016. Nama Natalia ternyata saat ini sebenarnya sudah diganti menjadi Amaliah gitu ya. Namun masih bersedia dipakai di bawah nama Nevinya gitu ya. Iya. Oke. Dulu ternyata beliau adalah seorang pendeta dan pernah bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia Pusat di Jakarta selama 10 tahun. Pernah menempuh pendidikan akademik di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta sejak tahun 1993 sampai 1998. Sebuah sekolah yang mendidik dan mempersiapkan pendeta. Kemudian setelah hijrah ke Muslimah atau ke agama Islam, beliau menempuh pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta. Sampai saat ini menekuni dakwah khusus yaitu sebagai penceramah khusus ilmu kristologi dan ilmu perbandingan agama serta sebagai tenaga pembina mu'alaf. Dan tadi sempat di off air kami berbincang dengan beliau. Beliau sangat aktif sekali menjaga keistiqomahan para mu'alaf-mu'alaf di desa-desa terpencil. Nanti kita akan tanya, namun seperti biasa untuk mengawali tamu saya yang revert atau yang menyatakan atau menemukan cahaya Islam, kami ingin sekali mengetahui kisah yang membuat Ustazah Nevi akhirnya memutuskan, ya saya akan memeluk agama Islam. Sebelumnya boleh silakan disapa para pemirsa Rasil TV. Tafadhol Ustazah. Baik, para pemirsa Radio Silaturahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di tempat ini. Semoga saya juga bisa mendapatkan kemanfaatannya. Amin, insyaallah. Baik, singkat tentang diri saya terlahir dari keluarga yang beragama Protestan. Iya, dan kalau menceritakan perjalanan masa kecil saya sampai dengan masa dewasa, kami terdidik dalam keluarga yang memang sangat fanatik kepada agama. Artinya ibu saya itu adalah salah satu orang yang sangat berperan penting untuk perkembangan keimanan atau agama anak-anaknya. Saya 2 bersaudara. Saya yang
pertama ada adik saya perempuan, saat ini sedang masih di Surabaya. Dan alhamdulillah saya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terlahir muslim tapi terlahir dari keluarga harmonis. Artinya selain harmonis, didikan agama juga itu menjadi prioritas dalam keluarga. Ada cerita yang sungguh menarik begitu, walaupun ini memang agak sedikit lucu. Jadi ibu saya ini, kalau saya boleh cerita dulu backgroundnya, karena nanti ini akan menjadi apa kedepannya itu kenapa sampai saya seperti ini. Jadi akan belakangnya ini fondasinya. Iya, fondasinya. Jadi ibu saya ini punya satu ritual wajib yang tidak boleh ada kompromi di situ. Adalah setiap pagi itu kami memang wajib sekali saat teduh itu berdoa kemudian baca Alkitab. Jadi bagi ibu saya lebih baik terlambat ke sekolah daripada tidak membaca Alkitab. Dan bukan sekedar membaca, nanti ibu saya akan bertanya. Nah, paling ini sekali kalau ayat bacaan Alkitabnya itu banyak gitu, ratusan ayat atau puluhan ayat. Jadi itu sudah pasti saya akan masuk sekolah terlambat. Tapi ibu saya tetap mengantar saya dan adik saya, dan saya ingat sekali kalau ditanya kenapa sampai harus terlambat, ibu saya mengatakan bahwa beliau itu mendidik anak-anaknya, saya dan adik saya itu fondasi utama itu adalah agama, kayak gitu. Jadi akhirnya ya sekolah berusaha untuk memahami karena memang itu sudah ketentuan dari keluarga saya begitu ya. Ya akhirnya saya tumbuh menjadi anak yang memang senang sekali beraktivitas di gereja. Kemudian saya besarnya di Sorong, Papua Barat Daya, dulu Provinsi Papua ya. Nah saya besar di Kota Sorong dan menjadi ketua pelajar Kristen sekota Sorong memang waktu masih SMA. Lalu saya tuh senang sekali berkegiatan ibadah ke gereja dan lain sebagainya. Itu sementara anak-anak kalau seusia remaja seperti itu kan senangnya jalan-jalan. Tapi kalau saya biasanya sepekan itu udah full dengan kegiatan gereja seperti itu sampai besar, sampai selesai SMA. Kemudian saya berniat untuk jadi seorang pendeta. Kemudian sekolah di STT Jakarta, dan itulah sampai akhirnya penempatan kalau di Protestan itu sebelum jadi pendeta itu ada yang namanya masa-masa vikaris, masa-masa vikariat. Kalau dokter itu koas selama 2 tahun. Nah kalau dia berhasil dalam masa vikariat itu maka dia bisa ditahbiskan dalam jabatan pendeta. Nah saya berhasil selama 2 tahun itu di pedalaman Jayapura. Ya, jadi di lokasi yang terpencil sekali. Dan kurang lebih saya di sana itu 5 tahun. Jadi maaf, yang dilakukan selama 2-5 tahun ini sebagai misionaris kah atau hanya pendidikan? Tidak, sudah untuk kegiatan pendeta. Jadi kegiatan-kegiatan untuk pekabaran Injil. Nah, setelah 2 tahun saya melewati masa vikariat di tempat tersebut, di lokasi terpencil di Papua, salah satu tempat di pelosok Jayapura. Maka kemudian saya ditabiskan dalam jabatan pendeta. Nah, kemudian menjalani masa kependetaan 5 tahun. Jadi sudah selesai 2 tahun, kemudian 5 tahun. Dan di sana itu kegiatan untuk membina jemaat, kemudian kegiatan penginjilan dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut saya memang ditempatkan justru di tempat yang majority Muslim. Jadi ada satu transmigran di situ. Jadi Kristen tuh sedikit sekali, nggak sampai 20 kakak, tapi yang Islamnya 200 kakak. Nah saya kegiatan di sana. Dan kemudian akhirnya banyak juga yang akhirnya menyukai Kristen dan saya baptis. Ada Hindu dan Buddha. Hindu dan Islam yang saya baptis ya. Dan itulah yang saya akhirnya mendapatkan satu pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman di mana membentuk mental dan
karakter yang akhirnya ketika saya sudah Islam, saya pun tidak jauh beda melakukan upaya dakwah di daerah-daerah terpencil seperti itu. Nah, itu sedikit tentang saya, maka itu 14 tahun ya saya menjalani masa sebagai seorang pendeta. Ya. Lalu kemudian saya juga masih dalam jabatan pendeta, saya diterima di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, di Lembaga Alkitab Indonesia ini pekerjaan saya itu adalah bagaimana upaya untuk menyebarluaskan Alkitab sampai ke daerah-daerah pelosok seperti itu. Jadi di Lembaga Alkitab Indonesia sendiri saya 10 tahun di sana. Nah, itu mungkin segelintir tentang saya dulu sampai akhirnya saya pasti orang akan bertanya, kok mantan 14 tahun pendeta, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan ini, lalu dari mana begitu bisa menemukan Islam gitu ya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan banyak sinyal tentang petunjuk-petunjuk tentang Islam itu kepada semua hamba-hambanya. Nah, perkaranya kita mau menerima apa tidak, seperti itu. Maka dalam perjalanan keimanan saya, ada banyak yang saya jumpai yang memang itu menjadi perdebatan-perdebatan dalam hati. Ya, sejak SMA sebenarnya. Tetapi itu coba saya renungkan dulu dalam pikiran saya dan dalam hati saya seperti itu ya. Contoh, ketika saya menemukan sebuah ayat dalam Alkitab bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Dan itu dalam 10 hukum Tuhan itu, janganlah kamu menyembah ilah-ilah. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tapi kemudian kita juga belajar tentang Trinitas. Tapi saat itu saya mencoba untuk mencari pemahaman-pemahaman itu dalam diskusi dengan senior saya, kemudian saya coba merenungkan sendiri dalam diri saya sendiri. Ya, saya tetap berproses dalam menjadi seorang aktivis gereja, pendeta, walaupun pertanyaan itu saya masih tetap simpan dalam hati saya. Kemudian saya juga akhirnya menyadari cara Yesus berdoa. Sempat juga saya, karena waktu itu saya di Lembaga Alkitab Indonesia itu seringkali diminta untuk menulis liturgi. Jadi kalau liturgi paham tidak? Ya, liturgi itu seperti sebuah tata cara ibadah. Ya, jadi kalau misalkan ke dalam jadi booklet. nanti skema ya dalam sebuah jadi urutan ibadahnya nanti ada pujian, ada doa, ada pengakuan-pengakuan yang harus diucapkan dan lain sebagainya. Nah, itu tata cara ibadah gitu ya, supaya dalam ibadah itu teratur, maka itu disebut liturgi. Nah, saya seringkali untuk acara-acara Lembaga Alkitab Indonesia itu diminta untuk membuat sebuah liturgi. Jadi misalkan Lembaga Alkitab Indonesia membuat kegiatan Natal atau kegiatan pengucapan syukur dan lain sebagainya untuk di kantor, nah saya yang diminta untuk membuat liturginya. Nah, saya itu kalau buat liturgi kan saya juga mencoba membuka-buka Alkitab, apalagi di agama kita itu kan back to Bible, jadi kembali ke dalam Alkitab. Jadi saya apa-apa saya cari dulu dalam Alkitab. Nah, itu saya menemukan bahwa kok nabi-nabi, termasuk Nabi Isa, termasuk Yesus Kristus itu berdoanya itu kok mirip seperti Islam, ya. Mereka tidak lipat tangan begini, tetapi tangannya itu tengadahkan ke langit, kemudian berlutut. Bahkan itu ada perintah dalam Alkitab, kamu harus membasuh tangan, membasuh kaki ketika kamu harus masuk ke mesbah kemah upacara, ya. Kan kalau mau masuk untuk melakukan ritual-ritual upacara itu harus masuk ke sebuah mesbah. Nah, itu diperintahkan mencuci tangan, kemudian mencuci kaki bersih gitu. Nabi Harun pun juga diperintahkan, Nabi Harun dan anak-anaknya diperintahkan harus seperti itu. Dan semua nabi-nabi seperti itu dalam Alkitab. Lalu saya mulai merenung, apa kita ganti cara berdoa begitu ya, menengadahkan
tangan ke langit, kita berlutut apa gitu ya. Sempat saya mencoba untuk membuat liturgi seperti itu, tapi kemudian ada beberapa pertimbangan mengatakan bahwa kita tidak boleh menyimpang dari yang sudah ada gitu ya. Oke, baik. Tapi saya membuka Keluaran 30 ayat 19, 20, 21. Itu bahwa ada perintah wudhu. Walaupun tidak tertulis wudhu, tetapi syarat-syarat seperti wudhu itu termasuk di dalamnya. Tadi yang saya katakan, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, seperti itu. Lalu saya mencoba merenung, kalau saya mau berdoa atau saya mau masuk gereja, apakah itu sama dengan mandi waktu itu ya? Tapi ternyata saya coba merenung lagi bahwa oh ini enggak, ini setiap mereka akan masuk ke mezbah untuk melakukan ritual upacara, esensi dari membersihkan wajah, tangan, kaki itu ada ditambahkan lagi. Kamu harus sujud. Nah, ini jadi pertanyaan lagi bagi saya. Jadi semua itu pertanyaan-pertanyaan yang saya simpan dalam hati saya, tapi saya coba untuk, kalau katanya back to Bible, berarti segala sesuatunya harus kembali kepada Alkitab. Dan Masya Allah, Yesus pun berdoa seperti itu, para nabi juga begitu. Mereka melakukan semua ritual itu dan kok saya tidak. Sudah sampai di sini, ini jadi perenungan yang akhirnya panjang. Sampai satu ketika, saya singkat saja, karena memang ada 13 alasan kenapa saya masuk Islam. Ya, saya singkat saja bahwa akhirnya ada sebuah pertanyaan dari sahabat saya mengatakan, Nevi, kamu sebenarnya paham Islam apa tidak, kayak gitu. Karena kalau kamu paham tentang Islam, artinya mungkin dia menyiratkan bahwa sebenarnya apa yang ada dalam Alkitab itu tidak kamu kerjakan. Tersirat seperti itu ya. Sampai akhirnya terjadilah diskusi yang panjang, kemudian sampai pada satu titik bahwa sebenarnya Yesus ini siapa? Oke, ini saya harus fair. Saya mempelajari banyak hal dalam Alkitab dan saya melihat bahwa ada banyak sekali begini. Kalau kita membedah Alkitab, kita harus lihat mana yang murni memang kata-kata Yesus, mana yang bukan. Maka ketika saya mencoba untuk membedah itu, mengklasifikasikan, menaruh, meletakkan, ini ucapan-ucapan Yesus tuh sebagian besar merujuk kepada sembahlah Bapa, sembahlah Tuhanmu itu Esa. Artinya begini, saya bahkan kepada iblis di Matius 4 ayat 10. Ketika Yesus menjalani puasa 40 hari di Alkitab, ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas juga, tapi saya ambil di Matius saja, Matius 4 ayat 10. Itu dikatakan bahwa Yesus menghardik iblis yang mencoba untuk membujuknya. Gitu ya, ada 3 bujukan iblis kepada Yesus dan terakhir Yesus itu menghardiknya. Enyahlah engkau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, harusnya dia mengingatkan iblis, kau harus menghormatiku, engkau harus menyembah aku sebagai Tuhan Allahmu. Kedua, iblis tahu bahwa dia nggak mungkin bisa mencobai Tuhan. Kalau dia sampai mencobai Yesus, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Karena nggak mungkin iblis mencobai Tuhan. Nggak mungkin iblis mencobai Allah. Nggak mungkin. Nah itu semua yang berkecamuk dalam pikiran saya. Saya coba baca perlahan-lahan. Saya coba bersikap fair dalam hal ini. Mana nih kata-kata Yesus dan mana yang bukan kata-kata Yesus. Dan yang paling membuat saya tersentak adalah bahwa di Markus 5 ayat 17-18 mengatakan bahwa Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Nah, hukum Taurat apa saja? Misalkan sunat, melakukan amal perbuatan baik, semua perbuatan manusia ada amal-amalnya, semua perbuatan jahat juga ada ganjarannya, ada hukumannya. Lalu tiba-tiba ada kata-kata yang bukan Yesus ucapkan, mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Yesus, maka dia selamat. Nah, ini satu kontradiksi yang luar biasa
Yang ini yang saya katakan kalau kita back to Bible, maka kita harus fair di sini. Nah ini yang akhirnya membuat saya, singkat cerita, mau tidak mau, suka tidak suka, adalah saya harus back to Bible, yaitu salah satunya adalah beriman kepada kata-kata Yesus. Kalau dulu saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, sekarang saya menyembah Tuhan yang Yesus sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kedua yang seringkali orang sama seperti saya dulu, saya nggak mau bilang menjudge umat yang lainnya, tapi saya dulu menyangka bahwa Islam tuh membenci Yesus di sini. Jadi kalau saya masuk Islam, saya akan kehilangan Yesus. Dan saya yakin semua mu'alaf itu sama. Semua yang belum Islam ini juga akan berpikir yang sama, bahwa Islam itu membenci Yesus. Ternyata enggak. Nah ini yang harus kita sampaikan. Ini sekarang tugas saya juga ketika sudah Islam, menyampaikan bahwa tidak sempurna iman seorang muslim apabila ada salah satu nabi yang tidak diimaninya. Maka Islam pun sangat mencintai, sangat menghormati, sangat mengagumi, dan sangat beriman juga dengan semua ajaran-ajaran Injil. Tetapi menempatkan Yesus sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Nah udah itu di finish, itu finish sudah. Seperti itu. Itu yang akhirnya tanggal 6 Januari 2016 ketika melalui 2 tahun dulu saya mempelajari tentang Islam. 1 tahun itu saya harus jujur ya, saya harus jujur. 1 tahun pertama saya mempelajari Islam tuh untuk cari kelemahannya lagi. Ini mana nih kelemahannya? Semakin mencari semakin nggak ketemu. Dan saya yakin semua orang yang bisa fair dalam dirinya, jujur kepada dirinya, ketika dia mencari kesalahan Islam, itu biasanya tidak menemukan, justru dia menemukan kebenaran-kebenaran sejati dalam Islam. Nah akhirnya saya memutuskan untuk beriman kepada Islam. Saya tidak kehilangan Yesus justru, tapi saya makin menyempurnakan semua apa yang menjadi ajaran-ajaran Yesus, yang kemudian semua ajaran nabi-nabi itu digenapi oleh nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya disempurnakan dalam Islam. Saya akhirnya syahadat di Surabaya 6 Januari 2016. Yang syahadatkan saya ini mantan pastor. Kemudian ya memang sengaja dipertemukan karena waktu itu saya tuh ingin seseorang yang paham dulu agama Kristen. Akhirnya dipertemukan. Saya banyak bertanya, beliau sangat memahami, karena mohon maaf belum tentu yang ustadz-ustadz yang terlahir muslim bisa paham apa yang menjadi gundah gulana dalam hati saya. Nah akhirnya beliau yang mantan pastor ini kan sekarang sudah menjadi pendakwah juga, Ustadz Bangun Samudra di Surabaya. Akhirnya saya bersyahadat lah, dibimbing oleh beliau. Kemudian setelah bersyahadat, dalam hati saya berdoa, ya Allah, izinkan saya kembali ke tempat-tempat yang dulu saya penginjilan, karena waktu saya pendeta itu, saya memang banyak sekali keluar daerah untuk melakukan penginjilan ya. Jadi saya itu bukan pendeta yang hanya dalam tempat membimbing umat saja di jemaat, enggak. Saya justru pendeta yang keluar dari gereja untuk menyebarkan agama Kristen, kemudian membaptis, memasukkan mereka yang belum Kristen ke agama Kristen. Jadi saya pendeta sekaligus kayak misionaris kita. Misionaris itu sebenarnya ungkapan untuk Katolik ya. Kalau Protestan tuh sending. Sending. Okay. Tapi orang lebih familiar dengan kata misionaris, mungkin karena misi ya. Dan saya juga paham bahwa Islam dan Kristen ini dua agama besar yang sangat misioner juga, sama-sama agama misi gitu. Karena memang dalam Kristen juga ada perintah kan untuk melakukan penyebaran agama untuk misi seperti itu. Masya Allah. Singkat tapi nampaknya belum merangkum semua perjalanan Ustazah Nevi. Namun satu hal yang ingin saya atau mungkin juga pemirsa juga pendengar ada Silaturahim Garasil TV yang ingin ketahui bahwa banyak hal-hal yang biasa atau familiar yang kita dengar, namun Ustazah Nevi saat ini menjelaskannya kepada kami, diantaranya tadi mengenai zending karena itu tidak biasa terdengar gitu kan. Terus yang kedua pendeta yang kita ketahui adalah pria biasanya untuk kalangan-kalangan yang kami pahami adalah pendeta adalah pria biasanya, apalagi
ya budaya-budaya film juga kan mengangkat kalau pendeta ya laki-laki gitu. Iya. Yang ingin saya ketahui pertama, berapa banyak pendeta yang signifikan ada di Indonesia tapi yang wanita, yang pertama. Maksudnya apakah memang sebanyak itu atau memang tidak signifikan? Terus yang kedua, sebenarnya Zending ini bagaimana sih pola mereka? Saya tuh dari dulu tuh berpikir, kita misalnya Muslim, kemudian ketemu orang asing misalnya, atau dikumpulkan di dalam satu tempat, terus ya kita sudah Muslim, kita sudah punya keyakinan, terus bagaimana bisa tergerak untuk mendengarkan seseorang yang tidak kita kenal, apalagi berbeda keyakinan, kemudian pada akhirnya dia bisa menarik, membuat saya tuh tertarik sama beliau gitu. Maksudnya kan ini ustazah dari waktu itu posisinya saja asing, bukan orang setempat, harusnya ada penolakan-penolakan, tapi ada banyak keberhasilan dibawa oleh baik itu misionaris maupun Zending yang bisa menarik mereka untuk kemudian memeluk agama yang dibawa gitu kan. Pola apa sih yang dibawa? Apakah bawa beras murah ya gitu ya bisa, atau memang cukup mengungkapkan hal-hal yang menarik atau mungkin membalikan fakta, seperti mana saja? Iya. Yang pertama dulu saja mengenai pendeta. Mengenai pendeta ya. Jadi kalau di Protestan itu ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan. Kalau Katolik memang pemimpin umat itu harus laki-laki, maka disebut pastor. Kalau biarawati itu mungkin seperti guru ya. Nah, kalau di Protestan pemimpin umatnya itu boleh perempuan. Nah, maka ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan, dan ramai sekali pendeta perempuan ya, seperti itu. Jadi ada yang pendeta perempuan memegang posisi sebagai ketua jemaat, artinya dia memegang satu tampuk pimpinan tertinggi di jemaat, itu ada juga gitu. Banyak, bahkan banyak ya. Dan kalau di Protestan itu bukan hal yang unik, tapi itu udah umum lah gitu. Karena di sekolah teologi juga banyak mahasiswinya ya. Nah, tapi kalau sekolah teologi itu belum tentu dia bisa jadi pendeta, belum tentu dia juga mau jadi pendeta. Nah, pendeta itu ada penggemblengan terakhir lagi, yaitu kita masuk dalam masa vikariat, masa uji gitu ya. Apakah dia bisa lolos, dia bisa lulus jadi seorang pendeta atau tidak, itu diuji di masa vikariat 2 tahun seperti itu. Maka untuk menjabat sebagai pendeta itu tidak mudah juga. Harus melewati proses yang panjang. Udah sekolah 5 tahun, terus tambah lagi 2 tahun masa vikariat. Seperti itu. Itu saya sedikit jelaskan. Jadi pendeta itu untuk Protestan boleh pemimpin umatnya itu perempuan. Maka ada pendeta perempuan. Dan tidak boleh menikah juga kah? Nggak boleh. Boleh. Nah, kalau di Protestan beda lagi. Kalau di Katolik nggak boleh nikah, kalau di Protestan diwajibkan justru pendeta itu menikah. Karena ada dalilnya di Alkitab. Menikahlah, beranak cuculah, dan bertambah banyak. Nah, kalau pastor mungkin mengambil sisi Yesus tidak menikah, maka mereka juga tidak menikah gitu ya. Atau mungkin yang Paulus tidak menikah, maka mereka juga tidak menikah. Tapi kalau Protestan malah disarankan, wajibkan, karena menghindari banyak fitnah. Seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Nah, yang kedua tentang Zending atau tentang misionaris itu, biasanya saya mau beritahu bahwa misionaris, saya pakai kata-kata yang lebih familiar ya. Misionaris itu tidak mesti dia harus pendeta. Dan tidak semua pendeta misionaris. Nah, jadi misionaris itu dia bisa saja seorang entrepreneur, bisa juga seorang guru, bahkan mungkin ibu rumah tangga, mungkin dia pelajar, bisa. Jadi apa saja dia boleh masuk ke dalam kelompok pembawa misi. Seperti itu. Jadi mungkin dia berinisiatif menyampaikan tentang ajaran agama Kristen. Mungkin dia tidak mau terlalu jauh, mungkin di tengah keluarga sahabatnya, keluarganya yang lain yang mungkin bukan Kristen. Nah, itu dia sudah membawa misi, mungkin dia bisa saja disebut misionaris. Dia menyampaikan tentang agama Kristen di luar, maksudnya di orang-orang yang bukan Kristen.
ada juga yang berkomitmen keluar dari wilayahnya. Mungkin dia keluar dari daerahnya, walaupun masih ada di lingkungan Indonesia. Bahkan mungkin ada yang sampai memberikan dirinya ke luar negeri. Seperti itu, untuk menyampaikan tentang Kristen. Yang metode yang mereka pakai adalah metode pendekatan persuasif, pendekatan personal. Jadi pendekatan hati. Mereka menyapa, siapa sih orang yang tidak senang disapa? Siapa sih orang yang tidak senang untuk dikunjungi? Terlepas dari dia memberikan uang atau memberikan barang atau memberikan apa, tapi yang pertama dia pakai dalam dirinya adalah empati. Itu yang selalu saya katakan kepada para dai, ciptakan empati, bukan di lingkunganmu, keluar kamu dari lingkunganmu. Salah satu cara untuk menyampaikan Islam yang sudah diteladankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para sahabat adalah menunjukkan empati, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Maka termasuk saya dulu, saya kalau berkunjung ke lingkungan di tempat saya di pelosok Papua itu, kan cuma sedikit ya Kristen. Setelah itu saya berkunjung ke rumah-rumah yang bukan beragama Kristen, yang beragama Hindu. Saya jalin pertemanan yang di Islam, saya jalin hubungan yang baik juga. Kemudian kalau ada yang sakit, saya coba kunjungi, membawa mereka mungkin obat-obatan dan lain sebagainya. Empati di sini kita tunjukkan. Selebihnya dengan cara apa mau dipakai, misalkan dia memberikan bantuan dana, dia memberikan bantuan makanan, mungkin minuman yang dibutuhkan, itu hanya trik, hanya cara. Tapi lebih daripada itu adalah yang paling dalam adalah dia menyebarkan empati. Nah, ini mungkin yang belum maksimal lah dikerjakan oleh kita umat Islam dan juga tentunya para dai begitu ya. Karena dai ini masih terkungkung di dalam pemikirannya bahwa dia takut untuk mencoba menjalin hubungan sosialisasi dengan orang yang bukan seagama dengannya atau seiman dengannya. Ada ketakutan, saya katakan. Kalau kita menyebarkan empati yang positif, kita tak perlu takut. Karena bagaimana caranya kita meluruskan kesalahpahaman seseorang di luar Islam tentang Islam itu sendiri kalau kita tidak datang mendekat dan mengajaknya untuk berteman, mengajaknya untuk berbicara. Bagaimana Islam bisa tersampaikan? Bagaimana kita bisa meluruskan pemikiran yang salah dari orang tersebut? Jadi ini upaya-upaya sending sama seperti itu. Yang paling ditekankan soal empati. Kemudian berkembang, saya juga banyak dengar memberikan bantuan santunan dana dan juga makanan, minuman dan lain sebagainya. Itu saya tidak pungkiri seperti itu. Saya tidak pungkiri. Kalau begitu bagaimana caranya kita juga berlaku yang sama? Betul. Kalau ada orang-orang kita Muslim yang kekurangan, dia sangat terlilit hutang, baiknya zakat-zakat itu dipakai untuk membebaskan. Saja itu terpikir terbersit di pikiran saya. Membebaskan saudara-saudara kita dari hutang ini, karena hutang ini bagaikan kita terpenjara menjadi budak sekali dan itu sangat melemahkan iman juga. Nah, kalau kita bisa merdekakan dia seperti itu, melepaskan dia dari semua belenggu kesusahan dia, bagaimana Allah akan memuliakan kita kan? Nah, empati ini yang selalu harus disuarakan sebenarnya. Nah, itu yang saya bisa jelaskan di sini. Jadi untuk teman-teman dai, banyak saya mengatakan, kamu keluar dari zona amanmu, keluar dari zonamu, keluar dari zona mengajarmu di situ. Kamu cari orang-orang, kamu mensahabatkan diri dengan mereka, kamu bisa menjalin hubungan komunikasi, saling berkunjung, sampai di situ nanti akan ada kesempatan kamu bisa menyampaikan Islam pada mereka. Baik, Masya Allah tadi perihal zakat
kita kan di negara ini pajak penghasilan 2% pemirsa atau pendengar ya. Kau pikir nggak sih kalau bukan cuman kita harus melaporkan kepada negara bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk dipotong penghasilan 2%. Namun kita juga misalnya ada satu lembaga, taruh mungkin saat ini MUI, yang benar-benar dipercaya, kemudian kita diwajibkan untuk melaporkan penghasilan kita 2,5% terhadap penghasilan misalnya di atas 5 juta, 10 juta yang net. Kemudian kita bisa bisa amanah menyebarkannya kepada saudara-saudara kita, baik itu muslim maupun non-muslim, sehingga pekerjaan Ustazah Isa yang nanti yayasannya kita akan membagi bersama itu akan lebih mudah gitu, dan Islam akan menjadi lebih kuat, dan Masya Allah tidak ada lagi saudara-saudara kita yang terbelenggu hutang dan kemiskinan. Saya ambil jeda sebentar, Ikhwan dan Akhwat, kita akan kembali setelah nasyid berikut ini. Kembali lagi Ikhwan dan Akhwat, kita di Rasil TV, juga di Radio Rasil 729 AM. Ini kita sahur bersama tokoh di saat ini mungkin ada ibu-ibu yang sedang menyiapkan jamuannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan kita bisa meningkatkan keimanan kita. Sesi sahur bersama tokoh bersama Ustazah Nevi saat ini. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi sampai di pembangunan empati sebagai pola utama yang dipakai oleh para misionaris atau Zending ini dalam rangka menarik hati dan menautkan rasa bahwa sepertinya saya akan memeluk agama Nasrani gitu ya. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian Muslim kalau demikian ya, bahwa empati kita sebagai seorang Muslim di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat ya Ustazah, karena apalagi kita saat ini mungkin ibu atau bapak sedang berada di depan makanan yang serba lezat dan mudah diperoleh, di sebelah sana di sisi yang lain mungkin ada yang kesusahan. Nah, inilah waktu yang tepat untuk meningkatkan rasa empati kita dengan meningkatkan peduli ya. Betul. Dan tadi di off air Ustazah sempat bilang bahwa bukan 2,5% yang diterapkan oleh gereja, tapi 10%. 10%. Dan itu ada tiga Jadi ada perpuluhan, ada pengucapan syukur, ya kemudian ada persembahan atau sebut derma yang rutin setiap pekan dalam setiap kebaktian. 3 kantong maksudnya pemirsa atau pendengar yang kalau bahasa kita tuh sunduk ya, disebar gitu, dan nggak boleh kencleng-kencleng, nggak boleh bunyi biasanya ya. Jadi, itu yang ditanamkan oleh pendeta atau pemuka agama di Nasari, bahwa kita tidak boleh mencintai harta, dan ketika kita memiliki harta bukan semuanya milik kita, tapi juga kita harus persembahkan gitu ya Ustazah. Jadi memang perpuluhan itu jadi wajib kepada semua anggota jemaat. Jadi kalau mereka tidak bisa memberikan uang, biasa itu kan hasil panen. Nah, tapi tetap semuanya, kalau di kita di Islam kan ada hitungan-hitungan sendiri ya. Kalau panen kan bukan 2,5% gitu ya. Ada hitungannya kalau zakat pertanian ya, kemudian beda nanti dengan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Tapi kalau di Kristen sendiri itu perpuluhan sama saja, yang penting 10%. Kayak begitu. Jadi mereka bisa membawa semua hasil panennya, 10% dari hasil panen. Jadi biasa tuh kalau di desa-desa itu rumah pendeta udah penuh gitu dengan hasil panen ya. Saya merasakan dulu seperti itu, sampai akhirnya kan nggak mungkin saya seorang diri bisa menghabiskan banyak gitu ya. Nah, jadi saya inisiatif waktu saya masih jadi pendeta itu mengundang teman-teman saya, maksudnya pejabat yang ada di kota untuk datang ke tempat saya. Jadi mereka biasanya datang rombongan gitu, 1 bis atau 2 bis, mereka habiskan semua hasil panen yang masyarakat di situ. Karena memang agak susah. Masyarakat di situ juga punya hasil panen, tapi kadang mereka terkendala dengan biaya transportasi yang mahal sekali kalau harus jual di kota. Maka saya buat satu kegiatan di mana mereka membeli semua hasil panen tanpa memandang agama.
Jadi yang Islam pun bisa waktu itu jual di gereja juga. Semacam pasar murah. Ah, betul. Nah, jadi baik Islam, Kristen, Hindu, semua pokoknya tidak ada masalah tentang agama, tetapi kita melihat sini humanity, maksudnya tentang kemanusiaan. Jadi tentang kemanusiaan di situ, akhirnya semua hasil panen itu bisa dibeli. Dan itu yang saya katakan, itu kita membawa kemanfaatan rahmatan lil alamin. Itu justru ada dalam Islam sebenarnya. Tapi kita udah membawa rahmat itu atau belum? Itu jadi pertanyaan, jadi PR kita bersama. Maka itu tadi ya, trik-trik seperti kalau perpuluhan ada yang gaji, ya dia akan bawa ke gereja dalam bentuk uang. Ada yang bentuk dolar, ada bentuk rupiah, ada segala macam mata uang. Seperti itu. Ada yang memberi cek, ya, karena kalau nilainya besar sekali. Artinya begini, itu semua kan yang kita lihat ini adalah yang ada dalam hatinya gitu. Hatinya tersentuh seperti apa. Nah, ketika saya sudah Islam, saya juga ada sedikit merasa ada sedikit mungkin umat belum begitu paham. Ini saya boleh utarakan di sini ya. Mu'alaf ini kan ada salah satu asnaf yang menerima zakat. Betul ya. Nanti saya kesampingkan dulu yang masalah mu'alaf sampai berpuluh tahun ya, saya kesampingkan dulu. Tapi manfaat dari zakat ini itu belum terkelola dengan baik. Banyak orang yang masih berpikir bahwa saya nggak terlalu perlu untuk memberi ke mu'alaf. Seringkali saya mentarbiah donatur juga. Saya mengatakan bahwa seandainya mu'alaf ini disupport dia, kemudian dia belajar Islam dan dia jadi pendakwah. Karena bagi saya sendiri adalah ketika membina mu'alaf itu adalah tongkat estafet dakwah berikutnya. Islam ini besar juga salah satunya mu'alaf. Para sahabat Rasulullah kan mu'alaf semua. Jadi kalau di sini mu'alaf ini agak sedikit kurang mendapatkan pertolongan ya. Jadi saya katakan bahwa seandainya zakat ini dipakai maksimal untuk membuat si mu'alaf ini, kemudian dia menjadi seorang pendakwah yang tangguh, amal-amal yang dia kerjakan ini juga menjadi bagian dari para donatur. Nah, ini yang seringkali memang saya suka mentarbiah juga, memahamkan seperti itu. Jadi penggunaan zakat artinya kita menolong mu'alaf ini juga, misalkan dia ada terlilit hutang di gereja dan itu tidak bisa membuat dia keluar dari gereja, maka zakat ini bermanfaat sekali untuk menolong dia membayar lunas semua hutangnya, lalu dia bisa masuk Islam dengan sejahtera. Itu. Jadi tugas dari kami, dari saya sendiri, dari Yayasan Isa bin Maryam itu seperti itu. Mengelola zakat itu untuk mu'alaf ini adalah membantu dia untuk dia masuk Islam, dia terjamin. Kedua, bagaimana membantu mu'alaf juga apabila dia terlilit hutang dengan gerejanya, kita bantu dia membayar semua habis utangnya, kemudian dia bisa dengan sukacita masuk Islam, dia terbebas dari semua rasa penderitaan hutangnya itu. Dan kemudian bisa juga mu'alaf ini dengan uang zakat ini dia dibina, dia diberi pendidikan, dia bisa kayak saya menempuh pendidikan agama Islam selama 4 tahun gitu ya, dibiayai, diberikan beasiswa melalui zakat ini, dan kemudian sekarang berdakwah begitu sama kayak saya misalkan. Apakah itu amal-amal tidak mengalir juga untuk para donatur ya, seperti itu. Jadi itu yang sedikit kami tarbiyah kepada para donatur, dan biasanya mereka semua akhirnya alhamdulillah paham dan bisa jadi donatur setia gitu di lembaga kita, karena kita memang concernnya dakwah kepada non muslim dan juga membina mu'alaf ya, dan mentraining para dai dan daiyah supaya bisa bergerak di kegiatan-kegiatan dakwah, terutama dakwah yang yang minoritas muslim. Tentu ada pendekatan yang berbeda seperti ada itu. Strategi-strategi khusus. Ada strategi-strategi khusus. Iya. Sudah disebutkan tadi bahwa Ustazah saat ini aktif di Yayasan Isa bin Maryam, dan hal ini merupakan kalau kami ini yang sebagai terlahir muslim, ini merupakan
sebuah harta karun dari kemusliman, karena justru dari para mu'alaf inilah yang menjadi garda terdepan mengembangkan ajaran agama Islam yang kadang-kadang kita yang terlahir sebagai muslim itu mengabaikan hal tersebut. Jadi yang sudah keenakan, sudah kenyamanan dengan zona, dengan komunitas-komunitas yang itu aja, jadi nggak mau keluar. Sehingga ketika ada ketemu komunitas atau orang yang di luar dari keyakinan kita memilih untuk ya toleransi, ya sebatas muamalah misalnya, tapi tidak ada keinginan untuk menyampaikan kebenaran. Mungkin Ustazah bisa ceritakan aktivitas yang dilakukan bersama Yayasan Isa bin. Oke, iya, baik, insya Allah. Jadi yang kami kerjakan terutama di daerah-daerah yang minoritas Muslim adalah pertama kita tuh menguatkan akidah. Itu yang paling pertama adalah menguatkan akidah baik umat Islam itu sendiri maupun mu'alaf yang ada di tempat itu. Karena memang mu'alaf ini ketika mereka sudah masuk Islam, kadang mereka tuh masih hidup bersama dengan keluarganya. Nah, memang di sini kita meminta mu'alaf ini supaya kuat, tetapi yang penting syariat agama itu wajib untuk dia pegang teguh gitu ya, keimanannya, tawakalnya dia, dan juga berusaha untuk menjalankan syariat secara bertahap sampai dia mampu, seperti itu. Sambil mengenalkan Islam. Nah, masalahnya kalau mereka ini sudah Islam, mereka sudah selesai bersyahadat, mereka masih ada dalam komunitas keluarga mereka yang belum Islam. Kadang mereka menjadi bingung untuk bisa menyampaikan Islam ya. Nah, ini yang kita bantu bagaimana untuk mereka ada di posisi seperti itu. Saya cerita sedikit kegiatan, ada satu masjid yang dia ada sedikit jadi kalau kita dari Bitung, kita tuh masih harus naik perahu lagi ke tempat tersebut, kemudian kita masih harus naik mobil yang, mohon maaf, sebenarnya mobil itu untuk hewan ya. Untuk ternak gitu ya? Iya, untuk ternak, tapi kami naik. Dan itu memang jarang sekali sampai ke lokasi karena memang masih naik tanjakan gunung lagi dan jalanannya sangat tidak bagus. Saya sudah 2 kali ke sana. Bitung kan ini? Iya, Bitung. tapi itu bukan Belitung. Bukan Bitung. Bahannya dari Belitung. Ya, kayaknya. Ya, itu di Sulawesi Utara. Memang tempatnya indah sekali dan itu masjid ada di tengah-tengah lokasi yang memang majority Kristen. Nah, mereka cuma 36 jiwa, bukan kakak, 36 jiwa. Di tengah 200 kakak. 200 kakak, 36 jiwa. Iya, 200 kakak yang Kristen. Nah, ini mereka tuh tidak tersentuh sekali untuk kegiatan berkunjung. Dan di situ ada beberapa mu'alaf. Jadi saya 2 kali ke sana dan insya Allah nanti akan ke sana lagi untuk membawa support dari teman-teman yang ada di Jakarta ini untuk masjidnya di sana. Paling tidak ketika mereka disupport, mereka tuh nggak merasa sendiri. Seperti itu. Jadi memang selain tempat yang memang sulit terjangkau, Yayasan Isa bin Maryam itu memang selalu berada di daerah rural, daerah pedesaan, daerah pelosok, seperti itu kegiatan dakwahnya. Jadi saya suka mengajak teman-teman, kita tuh membangun support system dulu. Jadi kita membangun hal-hal yang memang dibutuhkan karena kan Islam rahmatan lil alamin. Membawa rahmat, membawa sejahtera. Jadi kita membangun hal-hal yang dimana orang semua akan merasakan nikmatnya pertolongan. Membantu untuk membuat saluran air bersih, sumur, ya, menjadikan masjid itu sebagai tempat sumur yang bisa airnya dinikmati oleh semua orang tanpa memandang agama. Kemudian di masjid itu bisa menjadi tempat di mana orang juga kita bangun perpustakaan. Walaupun desa, orang tuh harus maju, orang tuh harus pintar. Hanya kadang buku ada, perpustakaan ada, tapi semangat untuk menimba ilmu yang nggak ada kan. Makanya orang malas membaca. Nah, ketika masjid itu terbuka juga ada fasilitas buku-buku yang dibaca, saya rasa walaupun mungkin dia putus sekolah di sana karena sekolah jauh sekali, mungkin dia bisa lah ke masjid, dia bisa menimba ilmu, bisa baca, bisa dapat pengetahuan. Jadi artinya begini, masjid itu jadi manfaat di situ.
Itu yang penting. Jadi itu yang saya katakan membangun support system dulu. Nanti lama-lama masjid ini tidak menjadi sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang di luar Islam. Oh ternyata di masjid enak ya, gitu. Jadi kita membangun support systemnya tuh seperti itu, sehingga lama-lama orang-orang yang di luar Islam yang tadinya melihat Islam tuh agak seperti mana, merasa oh ternyata Islam tidak menakutkan ya. Nah itu yang selalu coba kita bangun di daerah-daerah yang minoritas Muslim. Berapa lama saja berarti ketika Isa bin Maryam memiliki misi membangun support system itu ada durasi? Ada. Kita paling lama di tempat itu paling lama 2 tahun. Tahunan. Jadi Ustazah stay di situ atau enggak? Saya rolling? Ini di situ paling lama 15 hari. Nanti saya kembali lagi. Kemudian nanti menempatkan dai. Kemudian mengajak teman-teman yang punya Allah kasih kelebihan harta untuk support gitu ya, sampai di mana nanti akan muncul dai lokal. Jadi gini, saya mengatur ada 3 ring dakwah. Ring pertama tuh tim advance, artinya tim yang akan dia membuka tempat jalan itu, buka jalan. Dan biasanya Yayasan Isa bin Maryam tuh di tim advance, di tim ring pertama. Nah setelah banyak yang bersyahadat, masuk Islam, kemudian kan tentu dibina, maka kita butuh ring 2. Maka alhamdulillah atas izin Allah, kita udah MOU dengan Gontor untuk di ring 2. Jadi ya saya mengajak lagi yang teman-teman dai dari mungkin Dewan Dakwah, mungkin dari mana-mana saja yang dai-nya udah siap, itu nanti Anda di ring 2. Nah, yang ring 1 ini masih sedikit. Karena biasanya tidak semua orang punya skill yang untuk masuk ke ring 1. Salah bahaya 2. Ya Ustazah. Ya orang jadi suspicious gitu. Dia akan minta pulang lagi, minta pulang karena nggak kuat. Itu harus ada latihan mental dulu. Strategi. Betul. Nah, nanti di ring 2, setelah itu mereka harus mempersiapkan dai lokal. Nah, dai lokal ini di ring 3. Nah, jadi setelah sudah ada saya serahkan ke ring 2, biasa saya keluar dari situ. Nanti setelah ring 2 sudah ada dai lokalnya, maka ring 2 keluar, maka ring 3 inilah yang akan menjadi seorang dai yang kita insya Allah support. Mereka juga harus mensupport dirinya sendiri, dan mereka ada di situ untuk menjaga tempatnya. Kalau kita nggak punya strategi dakwah seperti itu, saya rasa agak berat. Betul. Informasi lengkap perihal Isa bin Maryam bisa diperoleh, adakah website atau kita hotline Facebook service? Itu di nanti kita boleh di sini enggak sih, tapi silakan diinformasikan. Saya juga tidak hafal. Jadi kalau misalnya ada dari pemirsa atau pendengar ingin entah ini informasi, kemudian ingin membantu, ingin terlibat lebih lanjut. Kalau di Facebook apa? Ada Facebook. Isa bin Maryam ID. Isa bin Maryam ID itu Facebook. Nyambung semua ya? Betul, sekalian dengan Instagram. Oke, Instagram juga ada ya? Jadi ada di Instagram, pemirsa dan pendengar, ada Isa bin Maryam ID. Searching aja biasanya nggak banyak, saingannya pasti keluar langsung Isa bin Maryam. Nggak ada yang duplikat. Baik, Ustazah, nggak cukup ya sepertinya 60 menit kita sudah berada di penghujung waktu. Namun ada satu hal yang masih saya ingin ketahui, dan ini sebenarnya pertanyaan yang mengganjal di seluruh mu'alaf atau juga calon-calon mu'alaf yang mungkin saat ini sedang mendengarkan. Tadi di awal Ustazah Nafis sempat menceritakan perihal ibu yang menjadi fondasi kuatnya keimanan Ustazah dari metode pendidikan dan segala macam. Dan saya tidak terbayang ketika Ustazah mengislamkan diri, bagaimana reaksi ibu. Namun itu pasti menjadi dinamika yang tidak bisa dihindari. Cuman yang ingin saya ketahui bagaimana caranya, apakah itu menjadi strategi atau rencana Ustazah, bagaimana saya menyampaikan ke orang tua apabila ada mualaf yang ingin tidak ingin menyakiti orang tua, atau bagaimana sih kita benar-benar baik-baik menyampaikan kepada keluarga sehingga meminimalisir konflik. Betul. Ya. Qadarullah, kedua orang tua saya sudah meninggal waktu saya masuk Islam, tapi masih ada adik saya. Jadi itu yang menjadi target untuk dakwah. Artinya begini, mereka tuh harus paham dulu bahwa di dalam Islam tuh nggak ada pemaksaan. Baik. Jadi karena mereka, ya keluarga besar saya juga
itu shock ya waktu saya masuk Islam, karena mereka tidak menyangka, maksudnya kok saya bisa keluar dari agama saya sebelumnya. Sebenarnya begini, mereka mengatakan bahwa kok saya mengkhianati Yesus, justru saya ini mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah Yesus dalam satu kebenaran, jalan yang benar, jalan yang lurus itu. Maka saya mengatakan saya ini nggak kehilangan Yesus, justru saya mengikuti langkahnya. Seperti itu, menjadi seorang Muslim. Nah, tapi gimana cara memahamkan? Nah, ini kan butuh proses seperti itu. Maka nomor satu yang selalu saya tekankan kepada diri saya dan kepada semua mu'alaf ketika harus menjelaskan tentang Islam, sampaikan, dan ini harus ada di mindset kita juga, bahwa ketika kita menyampaikan Islam, kita tidak memaksa, tapi wajib menyampaikan. Karena hidayah itu milik Allah. Kalau hidayah itu Allah kasih, maksudnya ya sudah, ini hak untuk kamu, ini hak prerogatif Allah. Karena hanya Allah yang bisa tahu mana yang nanti akan menerima rahmat hidayah dan mana yang tidak. Rasulullah Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa membuat pamannya untuk beriman kepada Islam seperti itu, apalagi kita, siapa kita begitu ya. Maka betul-betul itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, kita menyampaikan Islam dengan cara suri tauladan. Kita menjelaskan apa yang kita faham. Kalau kita tak faham, kita bisa minta bantuan orang. Maka saya pun sendiri memberikan diri saya kepada para mu'alaf. Kalau kalian butuh pendampingan untuk menyampaikan kepada keluarga, saya pun siap, insya Allah. Kayak begitu. Maka yang saya lakukan waktu ketika saya masuk Islam itu menjelaskan kepada keluarga besar, saya menjelaskan, mengcompare Alkitab dan juga Al-Quran. Tanpa mau merendahkan Alkitab. Seperti contoh, Yesus mengatakan, ini yang paling familiar sekali ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini kan ayat yang diklaim oleh mereka bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi di sini saya ingin mencoba diskusi dengan mereka bahwa ini ada kekeliruan. Ini kalau Mbak Diana tadi mendengar ayat ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau dengar ayat ini tuh gimana? Yesus membawa wahyu atau ajaran. Betul. Jadi artinya Yesus ini dia jembatan. Betul. Dia media mempertemukan manusia yang sedang mencari-cari keselamatan dengan selamat itu sendiri. Artinya gini, apakah dalam waktu yang sama jembatan ini, jalan ini bisa jadi tujuan? Dalam waktu yang sama? Tentu tidak. Maka Yesus mengatakan dengan jujur, betul, semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, sama, adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena nggak ada seorang pun dapat sampai kepada Allah kalau tidak ada jalan ini. Nah, itu yang saya katakan pada teman-teman, jangan sampai kita berada pada satu kekeliruan. Saya nggak menjudge, terserah kalian mau mau menerima dengan ridho atau tidak mau terima. Nah, itu bukan menjadi istilah tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah menyampaikan apa yang istilahnya disalah tafsirkan tentang ayat-ayat yang Yesus mengaku bahwa aku tak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa adalah Bapa. Artinya bahwa di sini ada zat yang paling tinggi yang dimana Yesus pun menyembah kepadanya. Dan Yesus nggak akan bisa menjadi sama seperti zat yang tinggi ini. Nah, itu yang harus difahami. Maka itulah peran hidayah di situ. Hanya kita mau menerima hidayah itu atau tidak. Karena Allah, Tuhan menciptakan akal untuk kita itu untuk faham. Jadi kalau kita tidak faham pada agama yang kita sembah, maka waktu itu saya berpikir gini, kalau gitu ngapain Tuhan menciptakan akal kepada saya kalau saya hanya disuruh beriman saja tanpa saya faham. Nah, seperti itu. Itu yang saya ajak keluarga saya, keluarga besar, ketika mengcompare ini, perintah-perintah syariat sunat, syariat larangan makan makanan yang haram seperti babi gitu ya. Kemudian perintah untuk menutup aurat,
jilbab, kemudian ternyata mayat tuh harus dikafani, itu semua ada dalam Alkitab. Kemudian perintah wudhu itu juga ada, hukum riba itu juga semua ada. Kemudian jangan engkau menyembah patung gitu ya. Itu perintah 10 hukum Taurat loh. Selama setiap hari Minggu pasti diucapkan. Hukum 1 dan hukum 2 itu udah patah. Karena hukum 1 bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang hukum kedua, jangan bagimu menyembah patung menyerupai apapun. Jadi itu perintah-perintah sebenarnya syariat yang kita ucapkan tapi tidak dilaksanakan. Ini 10 hukum Tuhan yang setiap kali harus diucapkan dalam gereja. Nah, itu yang selalu saya coba sampaikan ketika itu sama keluarga besar saya. Itu yang saya bilang. Sebenarnya ada lebih, bukan 13 alasan saya, ada lebih. Kenapa saya harus masuk Islam? Tapi kalau kalian tidak terima juga tidak jadi masalah. Yang penting saya sampaikan. Itu saya sudah buat sendiri catatan-catatan. Ketika saya diskusi dengan mereka, ya alhamdulillah Allah kasih saya ketenangan yang luar biasa karena cuma saya seorang diri, saya baru masuk Islam berapa bulan waktu itu ya. Dan harus mau tidak mau saya harus menyampaikan tentang syariat ini. Dan akhirnya ke depannya saya belajar Islam lagi bukan apa-apa, supaya saya lebih tahu syariat-syariat yang tidak memberatkan kepada mu'alaf. Ya, contoh, ketika mereka datang ke keluarganya, keluarga sudah menyiapkan makanan ini itu. Kita ini masih khawatir kan, ini wajarnya nih ada masak babi atau tidak. Jadi artinya begini, kita kan ada 4 mazhab ya. Kita akan mencari hukum-hukum yang dimana tidak akan memberatkan mu'alaf. Nah ini yang saya pelajari. Karena kalau saya nggak belajar, saya nggak paham bagaimana saya bisa bimbing mu'alaf ke hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi terus bagaimana nanti mereka silaturahim secara rutin di keluarga mereka. Karena begini, terkadang mu'alaf ini, mohon maaf, saya mengalami sendiri, makanya ini menjadi pelajaran untuk saya. Kadang-kadang saya ini jadi bukan saya sendiri lagi gitu. Saya seperti jadi robot gitu. Setelah saya masuk Islam, saya dididik. Kemudian nanti ketika saya harus ke keluarga saya bukan menjadi Nevi yang mereka tahu. Saya sudah berubah gitu ya. Di sini berubahnya itu akidahnya, oke. Tapi gennya, darahnya itu nggak berubah. Artinya bagaimana kita ketika kembali kepada keluarga tuh nggak merasa jauh dari kita, justru merasa oh ya udah kita saat ini berbeda keimanan, tapi kau tetap saudaraku, kau tetap anakku. Ini yang harus dibangun oleh mu'alaf dan nggak semua orang bisa paham. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Memang banyak hal yang perlu dipahami, kemudian dijalankan, dan semua itu tidak akan tercapai tanpa ilmu. Oleh karena itu, belajar merupakan hal yang bukan cuma dijalani oleh mu'alaf, tapi juga kita semua, ya, apalagi betul, yang sudah terlahir sebagai Islam. Ustazah, sebelum saya menutup, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau pendengar. Ya, baik. Untuk semua saudara-saudaraku seiman, alhamdulillah ini ada kesempatan untuk saya mencoba untuk menyampaikan, terutama untuk para mu'alaf. Di sini kita mu'alaf ini hanya ada 2 pilihan. Ketika kita masuk Islam, kita ini harus menjadi yang kafah atau tidak, kita mengikuti langkah-langkah setan yang terkutuk. Jadi pilihan kita tuh hanya 2, nggak 3. Saya yakin kita semua umat Islam pun juga sama, tapi ini saya lebih tekankan kepada para mu'alaf, supaya ketika masuk Islam, yakinlah betul-betul masuk Islam itu secara kafah. Karena langkah kedua adalah bagaimana engkau menjadi tongkat estafet dakwah berikutnya. Karena paling tidak kita akan mendakwahkan Islam di keluarga kita masing-masing. Dan kepada saudara-saudaraku yang terlahir Muslim, alhamdulillah ini satu kebanggaan ya, karena kita bisa menikmati ibadah dengan dengan tanpa ada rasa takut. Kemudian kita tidak melewati fase-fase kebingungan, kita tidak melewati fase-fase ketakutan, tapi kita bebas melakukan semua syariat itu dengan baik, tinggal bagaimana kita istiqomah saja di dalam iman Islam, dan supportlah terus, terutama dakwah kepada non-muslim, atau dakwah di sini seringkali orang konotasinya tuh negatif ya, bukan memaksa orang untuk masuk Islam, tetapi menyampaikan Islam itu secara baik dan benar.
Yayasan Isa bin Maryam sendiri punya slogan dakwah itu menyentuh hati. Jadi artinya begini, saya boleh sedikit agak panjang ini, saya ambil contoh kacamata. Matanya kita tuh -1, lalu kita memakai kacamata -3. Tentu objek yang di depan kita itu tidak terlihat bagus, kabur. Nah, saat ini orang di luar Islam tuh memakai kacamata yang salah. Orang melihat Islam tuh kabur, orang melihat Islam tuh benci, orang melihat Islam itu buruk. Lalu siapa yang bisa memberikan dia kacamata yang benar kalau bukan kita Islam sendiri? Seperti itu. Maka ada banyak program-program dari Yayasan Isa bin Maryam untuk dakwah kepada non-muslim, langsung datang. Saya boleh cerita sedikit juga ya. Kami baru aja ada safari ilmu. Nah, safari ilmu ini adalah kita belajar agama di luar Islam. Tujuannya bukan untuk membentur-benturkan antara Islam dan agama yang lain, bukan juga untuk supaya makin melemahkan iman kita, tidak, tapi justru kita belajar Islam itu dari belajar agama di luar Islam itu dari tempatnya, dari sumbernya, supaya kita paham, tapi sekaligus kita bisa meluruskan tentang Islam kepada mereka yang belum tahu tentang Islam. Contoh, saya kemarin ke Hindu Hindu Dharma Parisade Indonesia, itu kayak MUI-nya Hindu. Nah, awal datang saya kan seperti ini ya, lalu mereka seperti kayak merasa agak shock juga, ini Islam mana yang datang gitu ya. Tapi ketika 1,5 jam kita berbicara, ketika kita mengakhiri perjumpaan dengan mereka, kita akan melanjutkan ke tempat yang baru lagi, mereka mengatakan, ini kegiatan yang sangat positif sekali. Mereka sangat senang kita datang. Artinya, mindset awal yang mereka melihat Islam dalam diri saya ini kayak negatif sekali, ternyata setelah selesai perbincangan, kita bincang-bincang, saya pun bincang dengan mereka tentang Islam, akhirnya mereka mendapatkan satu konsep Islam itu yang berbeda dan positif. Dan akhirnya mereka mengundang untuk nanti datang lagi. Artinya, alhamdulillah atas izin Allah, kami sudah secara tidak langsung meluruskan pandangan negatif mereka tentang Islam. Nah, itu salah satu dakwah juga di safari ilmu ini. Nah, itu yang kami kerjakan. Kami juga mohon supportnya terus untuk Yayasan Isa bin Maryam. Silakan lihat di media sosial. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin punya harta yang berlebih juga bisa support kami. Bisa cari infonya di media sosial. Betul. Ya, insyaallah. Baik. Dan mungkin bisa bergabung. Insya Allah banyak hal yang bisa kita lakukan sudah dalam rangka kita memberikan kebermanfaatan atas usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah satunya adalah memberikan manfaat kepada saudara-saudari kita yang sedang berjuang di garda terdepan, para pendakwah terutama yang di bawah naungan Yayasan Isa bin Maryam. Jangan lupa cari tahu di sosial media, gampang, taruh keyword Isa bin Maryam. Ustazah, jazakillah khairan katsiran, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam istiqomah, dalam takwa, dan dilancarkan semua urusannya, kemudian diberikan panjang usia dalam kebaikan, insya Allah. Jangan lupa mampir lagi, karena kayaknya banyak yang kita bisa gali-gali dari sisi parenting, kan, kemudian anak-anak Gen Z sekarang yang Muslim tapi Muslim nggak ya, gitu. Ini sekali untuk lihat perspektif dari ustazah, terutama untuk para mu'alaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat, seperti tersebut sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, terutama agama Islam. Oleh karena itu Islam datang untuk para manusia yang berfikir. Kita yang diberikan anugerah kenikmatan iman dari lahir sudah selayaknya untuk memanfaatkan privilege ini di jalan yang Allah berikan, ya, seperti tadi Ustazah sudah berikan kita pencerahan bahwa banyak sekali PR-PR yang seharusnya menjadi perhatian kita dalam rangka kita mengisi waktu nih supaya kita nanti ketika menghadapnya amalan hisab kita banyak kebaikan di dalamnya. Saya undur diri dan pamit. Mudah-mudahan segala hal yang ditayangkan oleh TV Rasil juga Radio Rasil memberikan kebermanfaatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita usia lagi yang untuk kita ketemu lagi di
lain waktu. Saya Caroline juga Atep undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.